البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Wa qala fil fatawa li Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah. Majmu' Fatawa yang keempat, muka surat 407. Wa qad ruwiya an Ali min nahwin min samanina wajhan au aksar. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu sekitar 80 sanad atau lebih. Annahu qala ala mimbaril Kufah, bahwasanya beliau berkata di atas mimbar Kufah, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar. Umat yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Orang yang terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Wa qala fil minhaj, dalam Minhajus Sunnah yang ke-7, muka surat 209, Syekhul Islam mengatakan, wa rawat Tirmidzi. Ini sayangnya untuk Tirmidzi ana belum mendapatkan. Annahu sami'a dzalika minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Wala raiba anna aliyan la yaqta' bidzalika illa an ilm. Dan tidak ada keraguan bahwasanya Ali tidak memastikan yang seperti itu kecuali dengan ilmu. Yaqta' artinya memastikan. Wa ruwiya anhu, juga diriwayatkan dari beliau. Nah, ini adalah Asy-Syari'ah dari Al-Ajurri, nomor yang ke 1764. Annahu qala, Ali mengatakan, la utiya biman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar illa jallatuhu jaldal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku dengan orang yang lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan menyebat dia, memukul dia dengan pemukulan orang yang berbuat dusta, orang yang mengada-ada. Warawa Syaikhan, Bukhari nomor yang ke 466, Muslim nomor yang ke 2382. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Abu Bakrin a'lamana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah SAW di antara kami. Warawat Tirmidzi nomor yang ke 3664. Tapi di dalam sanadnya ada Muhammad ibnu Katsir al-Abdi, dan dia itu dhaif. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar. Rasulullah bersabda untuk Abu Bakar dan Umar, hadani sayyida kahuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illal anbiya'i wal mursalin, illal anbiya'a wal mursalin. Dua orang ini adalah pemimpin orang-orang tua di surga dari generasi yang terdahulu dan generasi yang belakangan, kecuali para nabi dan rasul. Ini menunjukkan Abu Bakar dan Umar bukan hanya pemimpin, bukan hanya orang terbaik di umat ini, tapi bahkan di semuanya. Tidak ada para sahabat Nabi kecuali dalam keadaan Abu Bakar dan Umar adalah yang terbaik, lebih baik daripada orang Bani Israel ataupun yang lain-lain, bahkan sebelum Bani Israel. Wa rawa Abu Darda, taib ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, nomor yang ke-212, tapi di dalam sanadnya ada atau Al-Khurasani. Atau Al-Khurasani dhaif, tapi boleh untuk syawahid kalau didapatkan. Taib. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma tala'at syamsun wala gharabat ba'dan nabiyyina wal mursalin ala afdala min Abi Bakrin wa Umar. Tidaklah matahari itu terbit dan terbenam setelah para nabi dan rasul di atas orang yang lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Wa dzakara Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah, ini di Minhajus Sunnah yang ke-7, muka surat 276.
min ghairi mawdi' fi ghairi mawdi' lebih di satu tempat min kutubih dari kitab beliau ittifaqal ulama ala anna a'lama sahabah Abu Bakrin summa Umar. Kesepakatan para ulama bahwasanya sahabat yang paling tinggi ilmunya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Summa dzakaral Imam Sam'ani wa alam ini As-Sam'ani wa dzakaral Imam Sam'ani. Anda tidak tahu ini Sam'ani dalam kitab apa? Ahadul a'immati sittah fi kitab Taqwimil Adillah. Masalahnya kita enggak menemukan kitab ini. Salah satu dari imam yang 6 di dalam kitab Taqwimul Adillah, ajma ulama usunnah ala anna Abu Bakrin a'lamu min Ali. Ahlussunnah telah bersepakat bahwasanya Abu Bakar lebih berilmu daripada Ali. Memang ilmu tidak dilihat dari apa? Banyaknya ucapan, walaupun Ali lebih banyak riwayat, tetapi apa? Tidak menunjukkan Abu Bakar itu lebih berilmu. Tidak menunjukkan bahwasanya Ali lebih berilmu. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ini di Majmu'ul Fatawa yang keempat muka surat 399. Wa ma alimtu ahadan minal a'immatil masyhurin yunazi'u fi dzalik. Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari para imam yang terkenal yang membantah itu. Bagaimana dengan hadis yang disebutkan, hadis yang terkenal itu, masalah apa itu? Yang apa itu? A'lamun nas bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal wa afradun nas adalah siapa itu? Adalah Zaid bin Sabit wa Ali bin Abi Thalib, atau alinya tidak dimasukkan di situ tapi apa? Dimasukkan dalam aqdun nas, orang yang paling berilmu tentang masalah qada adalah Ali bin Abi Thalib. Araqun nas, yaitu orang yang paling lembut hatinya adalah Abu Bakar, wa aqwan nas adalah Umar. Apakah ini sebagai dalil? Hadisnya didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah. Kemudian beliau mendatangkan apa? Sudut pandang yang sangat banyak, dalil-dalil yang menunjukkan tetap Abu Bakar itu yang paling tinggi ilmunya. Makanya Rasulullah SAW meridhoi Abu Bakar sebagai apa? Sebagai imam di dalam sholat. Karena jelas imam di dalam sholat yang paling utama adalah apa? Yang a'lamuhum bi kitabillah. Kalaupun tidak didapatkan yang lebih berilmu tentang kitabullah, apa itu? A'lamuhum bis sunnah, yang paling tahu tentang as-sunnah. Ternyata Rasulullah memilih Abu Bakar. Demikian pula yaitu apa? Teman bermalam ketika Rasulullah SAW ada muskilah apapun, selalu teman begadangnya adalah Abu Bakar. Kalau tidak punya ilmu yang cukup, niscaya apa? Rasulullah memilih yang lain di antara sahabat-sahabat itu. Nggak mungkin Abu Bakar dipilih sementara yang lain lebih berilmu. Dan ini juga beliau menukilkan ucapan dari siapa itu? Ibnu Hazm di dalam membantah orang Rafidhah tentang masalah ini, yang mengatakan Ali lebih berilmu. Qauluhu wa yusallisuna bi Utsmana wa yurabbi'una bi Ali. Mereka menyatakan yang ketiga adalah Utsman dan menjadikan yang keempat adalah Ali. Yukammiluna bi Utsman salasah wa yukammiluna bi Ali arba'ah. Menyempurnakan orang yang ketiga adalah Utsman, menyempurnakan orang yang keempat adalah Ali. Tapi ini agak repot kita wazan fa'ala, artinya adalah yukammil. Wah, biasanya fa'ala adalah apa? Nisbat, menisbatkan atau apa? Menjadikan. Tasyir seperti apa? Wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan dia kepada asal fi'il. Maka apa? Yusallis adalah menjadikan Utsman sebagai yang ketiga, menjadikan Ali sebagai yang keempat. Itu lebih mudah daripada yukammil. Baik. Fal khulafaul arba'ah ala hadat tartib fil fadli wal khilafah. Maka khilafah, para khulafa yang 4 itu ada di atas urutan ini di dalam segi keutamaan dan segi kekhilafahan. Kama rawa Syaikhan an Ibni Umar radhiyallahu an. Kalau Bukhari-nya nomor yang ke 3655. Kalau Muslimnya wallahu alam ana belum mendapatkan. Kunna nufadilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar summa Umar.
Walaupun bagusnya adalah Aba ya, Aba Bakar. Dulu kami menjadikan yang lebih utama pada zaman Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, summa Utsman. Wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain, ia belughu dzalikan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wala yungkiruh. Berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Wa qala Abu Ayyub tertulis itu Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Ini agak muskil memang, gimana ada Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Wa Ahmad ibnu Hanbal, kalau Imam Ahmad ini dalam As-Sunnah lil Khallal, bukan Sunnah Imam Ahmad tapi Sunnah lil Khallal, menukilkan dari Imam Ahmad. Seringnya adalah menukilkan dari Hanbal bin Ishaq kepada Imam Ahmad ataupun murid Imam Ahmad yang lain. Yang kedua muka surat 94. Kalau Daruqutni wa alam, ana tidak tahu di kitab apa Daruqutni. Wa ghairuhum man qaddama aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirina wal ansar. Barang siapa mendahulukan Ali di atas Utsman, maka sungguh dia telah memberikan ejekan kepada muhajirin dan ansar. Sebentar, apakah kita dapat data yang lebih lengkap tentang ini? Baik. Ini ada dalam Hilyah Abu Nuaim yang ke-7 muka surat 28. Dan sanadnya sahih dari Sufyan Ats-Tsauri. Tayyib. Fahaula al-arba'ah humul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun. Maka 4 tokoh tersebut adalah para khulafa yang terbimbing dan para imam yang mendapatkan petunjuk. Kemudian beliau mengatakan kama fi hadisil Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu an, ini ma'ruf, yaitu Abu Dawud nomor yang ke 4607. Yang Tirmidzi adalah nomor yang ke 2676. Kemudian Ibnu Majah nomor yang ke 42. Tayyib. Kemudian lafadznya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin sepeninggalku. Pegang teguhlah sunnah tadi dan gigitlah dia dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarkan oleh kalian perkara-perkara yang baru. Iya, memang untuk yang tadi itu ya belughu dzalikan Nabi ini ana enggak dapatkan dalam lafaz Bukhari Muslim, wallahu a'lam. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Di sini menunjukkan bahwa ilmu seorang tidak dibangun di atas banyaknya ucapan. Iya, tidak hanya semata-mata banyaknya ucapan. Jadi dibangun di atas ini. Dibangun di atas hujjah. Semakin banyak hujjah dia ketika berbicara menunjukkan ilmunya mendalam. Kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, ilmu itu adalah sesuatu yang dibangun di atas dalil. Jadi kalau memang dia kalau setiap kali bicara dalilnya itu kuat, menunjukkan ilmunya bagus. Ilmunya kuat. Bukan semata-mata banyak bicara ternyata nggak banyak faedah. Dan ini disebutkan oleh Imam siapa itu? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fadlul Ilmi Salaf alal Khalaf. Beliau mengatakan para salaf kalimatnya banyak, khalaf kalimatnya para khalaf kalimatnya banyak, salaf kalimatnya sedikit. Dalam keadaan salaf itu lebih berilmu daripada khalaf. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, apa itu? Al-fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, wal iman Yaman. Kemudian beliau mengatakan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, Ahlul Yaman paling sedikit bicaranya, tapi ditansis oleh Rasulullah, ilmu ada pada mereka.
Kenapa? Karena mereka itu bicaranya hanya pada perkara yang bermanfaat untuk mereka. Tidak suka untuk membuat percabangan ini, cabangan itu, dan seterusnya yang tidak berfaedah. Dan inilah ilmu yang bermanfaat, kata beliau. Baik. Jadi kita boleh katakan bahawa seorang itu jika banyaknya kitab dia, tak sebenarnya dia Tidak selalu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Fa'lam rahimakallah, laisal ilmu bikasratir riwayah walal kutub." Ketahuilah rahimakallah bahwasanya ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat dan banyaknya kitab. Kemudian beliau mengatakan, "Al-alim adalah ahlus sunnati wa jamaah, wa in qallat riwayatuhu wa kutubuh." Orang alim adalah ahlus sunnah wa jamaah, walaupun riwayat dia itu sedikit, walaupun kitab dia itu sedikit. Jadi dilihat bukan hanya semata-mata banyaknya buku atau banyaknya ucapan, tapi lihat ketika dia bicara, kedalaman ilmunya itu ketahuan. Az-Zahabi rahimahullah di dalam biografi Al-Hasan Al-Basri, para ulama mengatakan apa? Terus-menerus Al-Hasan Al-Basri mempelajari hikmah sampai muncul dari lidah beliau kalimat-kalimat hikmah. Sehingga setiap kali beliau bicara seakan-akan yang keluar adalah untaian mutiara. Kemudian ketika beliau meninggal, ada orang yang menduduki posisi beliau, banyak bicara tapi rasanya seperti muntahan saja kami dengar. Walaupun bicaranya banyak tapi tidak berbobot, tidak memiliki nilai yang berat kalimat-kalimat orang tadi.